Apa kabar? Berjumpa lagi dengan saya, Endah Ayuning, tentunya dalam Beyond Politics, rujukan podcast politik untuk generasi masa kini. Seperti yang kita ketahui bahwasanya pada tahun 2020 masyarakat dunia dikejutkan dengan munculnya virus COVID-19 yang menyebar ke seluruh penjuru dunia tak terkecuali Indonesia. Dilansir melalui laman covid19.co.id dalam kurun waktu 19 bulan, Indonesia telah mencatat total 4,22 juta kasus infeksi. Jumlah ini tergolong sangat tinggi ya teman-teman. Nah, saya sangat paham bahwasanya teman-teman terkadang pasti merasa bosan atau bahkan overwhelming ketika diajak membahas pandemi. Oleh karena itu, pada episode kali ini kita akan berfokus pada satu topik yang sangat menarik dan tentunya sangat dekat dengan kehidupan kita semua. Jadi teman-teman, saya pastikan relate karena bisa melihat secara langsung, yaitu peran pemerintah desa dalam penanganan pandemi dan relasinya dengan struktur pemerintah di atasnya atau supradesa. Merujuk Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, desa didefinisikan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah serta berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan pemerintah desa merupakan lembaga perpanjangan pemerintahan pusat yang memiliki peran strategis untuk mengatur masyarakat yang ada di pedesaan demi mewujudkan pembangunan pemerintah. Nah, untuk memahami peranan pemerintah desa, kita harus terlebih dahulu menyeragamkan perspektif kita dalam memahami desa. Seperti yang kita ketahui, ada 3 perspektif yang ditawarkan untuk memahami desa. Pertama, desa sebagai self-governing community. Kedua, desa sebagai local self-governance atau desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang berhak dan berwenang mengatur serta mengurus rumah tangganya sendiri. Ketiga, desa sebagai local state governance. Dan yang terakhir, ada model hybrid yang memadukan dari kedua perspektif tersebut. Dalam memahami konteks penanganan pandemi, desa selain dipandang sebagai sebuah komunitas yang berhak menyelenggarakan pemerintahnya sendiri, desa harus tetap dipandang sebagai bagian dari susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Mengapa demikian? Hal ini didasarkan pada beberapa pertimbangan, yaitu pertama, penanganan pandemi COVID-19 bersifat terpusat karena terdapat instrumen baku yang harus ditaati oleh seluruh elemen pemerintahan terlepas dari tingkatan-tingkatannya. Proses penanganan pandemi harus dikontrol secara berjenjang oleh pemerintah pusat agar tidak terjadi fenomena ego sektoral, tentunya seperti yang terjadi pada masa awal pandemi di Indonesia. Oleh karena itu, kendali seharusnya berada di tangan pusat lalu disinergikan oleh pemerintah daerah. Meskipun terkesan sangat sentralistis, pemerintah dengan adanya program Desa Tanggap COVID-19 nyatanya juga masih mengembangkan solusi konsep kepemimpinan berbasis lokal, sehingga penanganan pandemi dapat bersifat variatif dengan disesuaikan pada kondisi sosial ekonomi masyarakat desa terkait. Hal ini tentunya juga masih diberlakukan dengan kontrol serta pengawasan dari pemerintah supradesa seperti pemerintah kecamatan, Pemkab, Pemkot, bahkan Pemprov atau lembaga lain seperti TNI maupun Polri. Lantas, peran apa yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam penanganan pandemi? Dalam kasus pandemi, peranan pemerintah desa sangat dibutuhkan untuk menata dan mengurus setiap hal yang berkaitan dengan desa. Pemerintah setiap desa yang dikepalai oleh seorang kepala desa akan dibantu oleh jajaran perangkat desa lainnya dalam mengurus setiap keperluan desa. Nah, secara spesifik untuk menghadapi periode krisis dan untuk menekan angka infeksi COVID-19, Menteri Desa Pembangunan dan Daerah Tertinggal serta Transmigrasi Abdul Alim Iskandar secara langsung menerbitkan Surat Edaran Menteri Nomor 8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap COVID-19 dan penegasan padat karya tunai. Surat edaran tersebut menjelaskan mengenai implementasi program Desa Tanggap COVID-19 yang dilakukan dengan membentuk struktur serta tugas relawan desa lawan COVID-19 dengan struktur sebagai berikut. Untuk jabatan ketua akan diambil oleh kepala desa.
sedangkan BBD akan bertindak sebagai wakil ketua. Dan anggotanya terdiri dari perangkat desa, kepala dusun, ketua RT RW, dan perangkat lainnya. Tugas utama yang harus diemban oleh relawan desa lawan COVID ini adalah memberikan pemahaman kepada warga terkait dengan COVID-19 serta memastikan warga untuk menaati protokol pencegahan penularan COVID-19 dengan benar. Untuk instrumennya sendiri, relawan desa lawan COVID mengoptimalisasi fungsi posko desa atau kelurahan karena posko desa atau kelurahan berperan sebagai pendamping masyarakat dalam beradaptasi dan membangun kehidupan baru atau new normal untuk dapat hidup berdampingan dengan COVID-19. Nah, sebagai contoh kita akan mengambil studi kasus di Kelurahan Rawasari, Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta Pusat yang dilansir melalui telekonferensi pada 29 Juli lalu. Dalam telekonferensi tersebut, Muhammad Arif selaku Lurah Rawasari membagikan pengalamannya dalam mengkoordinir relawan desa lawan COVID-19. Arif mengatakan banyak peran yang telah dilakukan oleh timnya guna menangani COVID-19 di Kelurahan Rawasari. Di antaranya yaitu pertama, membentuk posko kelurahan yang berkolaborasi dengan TNI maupun Polri dan puskesmas terkait. Posko ini digunakan untuk tempat berkoordinasi penjadwalan agenda kegiatan seperti operasi tertib masker, bahkan untuk melakukan pencatatan kasus infeksi harian yang akan diteruskan ke tingkat pusat. Kedua, berkolaborasi dengan organisasi masyarakat atau ormas, PKK, LMK untuk membantu pemenuhan kebutuhan warga yang menjalankan isoman. Dan yang terakhir, Arif membentuk tim pemulasaraan jenazah yang secara swadaya dilakukan di bawah binaan pihak kecamatan. Upaya-upaya ini ternyata terbukti mampu mengurangi angka kasus aktif yang semula berkisar 500 infeksi per hari menjadi sekitar 200 infeksi per hari. Lalu, bagaimana relasi pemerintah desa dengan aktor supradesa dalam konteks penanganan pandemi? Nah, sebagai implikasi dari local self-government, dalam menjalankan tugasnya pemerintah desa membutuhkan keterlibatan atau peran dari institusi pemerintah di atasnya, seperti pemerintah kecamatan, Pemkab, Pemkot, atau bahkan Pemprov. Untuk kasus pandemi ini, relasi yang terjalin antara desa dan supradesa bersifat sedikit sentralistis. Hal ini tercermin tatkala setiap rancangan program penanganan COVID harus dikontrol secara berjenjang oleh aktor-aktor supradesa. Pemerintah desa akan lebih dominan dalam proses penyusunan program, sedangkan aktor supradesa akan lebih dominan dalam proses pemberian persetujuan terhadap program terkait. Hal inilah yang terkadang menjadi penghambat berkembangnya desa akibat terbentur faktor paradigmatik para teknokrat supradesa. Nah, dari pemaparan saya tadi perlu ditarik beberapa kesimpulan yang harus dipahami. Yang pertama yaitu penanganan pandemi bukan semata-mata tugas pemerintah pusat saja. Pemerintah daerah, khususnya pemerintah desa, memiliki peran yang sangat signifikan untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 dimulai dari lingkup terkecil. 2, desa harus diberikan kelonggaran untuk berkreasi dalam proses penanganan pandemi ini, tentunya dengan dukungan dari aktor-aktor supradesa. Dan yang terakhir, kita sebagai warga negara juga harus menaati beberapa kebijakan yang telah dikeluarkan pemerintah, terutama untuk pencegahan penularan COVID-19 tanpa terkecuali sebagai anggota masyarakat yang baik. Wah, tidak terasa kita harus mengakhiri perbincangan kita pada episode kali ini. Terima kasih untuk teman-teman yang mendengarkan podcast ini hingga selesai. Selanjutnya, untuk mendapatkan update informasi terbaru mengenai podcast Beyond Politics, teman-teman dapat menekan tombol lonceng dan jangan lupa subscribe-nya agar tidak melewatkan podcast-podcast menarik lainnya. Salam sehat dan sampai jumpa.